Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sharing sedikit untuk mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana pada pertemuan keempat ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai New Digital Technology. Oke, nah di awal sudah kelihatan ya, ada Big Data. Oke. Mengenai big data ini banyak perdebatan yang sangat signifikan tentang apa sih big data dan apa sih jenis keterampilan yang diperlukan untuk penggunaan terbaik dari big data tersebut. Oke. Banyak yang menulis tentang big data dan kebutuhan untuk analisis yang canggih dalam sebuah industri, ya, baik akademisi dan pemerintah maupun lainnya. Dengan adanya ketersediaan sumber data baru serta munculnya peluang analitis yang lebih kompleks ya, di sini telah menciptakan kebutuhan untuk memikirkan kembali arsitektur data yang ada untuk memungkinkan analisis yang dapat dengan optimal di sini dapat memanfaatkan big data. Oke. Nah, big data ya, mengapa sih analisis canggih diperlukan? Lalu apa perbedaan data science dan bisnis intelligence? Dan apa peran baru yang diperlukan untuk ekosistem sebuah big data? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, kalau dilihat dari perkembangannya, ya, ini pada tahun 1990 itu data ya. Data itu kita peroleh dari RDBMS ya, serta data warehouse ya, dari sebuah aplikasi berupa SAP dan Oracle, di mana data itu sekitaran ya, hanya dalam bentuk terabyte saja. Sedangkan di tahun 2000-an, data itu kita peroleh dari konten dan digital asset management, baik dalam bentuk PDF, ya, Word ataupun yang lainnya, itu datanya sudah jumlahnya sudah dalam petabytes. Sedangkan di tahun 2010, ya, nah di sini semakin banyak data. Data itu bisa kita peroleh dari data YouTube, ya, dari data-data media sosial, ya. Nah itu jumlahnya sudah exabyte. Oke, gambaran umum dari big data. Nah, kalau dari sudut pandang ilmu pengetahuan, media penyimpanan pada hardware ya, yang dapat digunakan itu dalam bentuk HDD, ya, atau juga dalam bentuk FDD dan yang sejenisnya. Sedangkan media penyimpanan pada jaringan biologi, ya, pada diri kita itu dikaruniai otak oleh sang kreator atau sang pencipta. Nah, seberapa penting sih mengolah data-data yang kecil kemudian berkumpul menjadi data yang besar atau yang biasa kita sebut sebagai menjadi big data. Oke, nah di sini ya ada sebuah gambar di mana data, informasi dan knowledge ya itu nanti akan menghasilkan sebuah decision. Data seberupa fakta, deskripsi ya, atau kata-kata di dunia ya, atau kemudian yang kedua informasi ya, di mana informasi ini merekam atau mengambil data ya, data dan knowledge pada suatu waktu tertentu ya, at single point. Sedangkan data knowledge ya dapat terus berubah dan bertambah dari waktu ke waktu. Nah, kalau knowledge sendiri, ya, knowledge itu apa yang kita ketahui, ya. Anda saat ini tidak dapat menyimpan pengetahuan dalam diri Anda dalam apapun selain otak dan untuk membangun pengetahuan perlu informasi. Nah, jadi untuk membangun sebuah pengetahuan ya, nah di sini untuk membangun sebuah pengetahuan atau knowledge, nah kita memerlukan sebuah informasi. Nah, sedangkan informasi itu merupakan ya kumpulan dari data-data. Oke, jadi di sini saling berkaitan ya. Oke, big data 6V plus 1V ya. Secara visualization-nya, di mana menurut McKinsey Global tahun 2011, itu big data dapat didefinisikan dengan data yang memiliki skala atau volume ya, atau juga ada distribusinya, velocity-nya, keragamannya, atau variety-nya ya, yang sangat besar dan atau abadi sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitik yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru
atau sebuah informasi yang mempunyai makna. Oke, kalau digambarkan ya seperti ini, agar sebuah informasi itu bisa menghasilkan sebuah value itu harus ada volume, variety, velocity, varicity, dan variability. Nah, di mana kalau volume itu pasti berhubungan dengan jumlah data yang dihasilkan ya. Itu bisa dalam ukuran petabyte ya atau zettabyte. Nah, variety di mana data yang masuk ke dalam itu berupa format terstruktur atau bisa juga semi terstruktur dan tidak terstruktur. Sedangkan kalau velocity itu merupakan kecepatan data yang dibuat atau di-generate ya atau juga ditangkap dan dialirkan. Nah, di sini data streaming yang secara real time. Kemudian kalau veracity itu analisis yang dilakukan pada sebuah data di mana akan lebih bermanfaat bila akurasi data tersebut itu ditingkatkan ya. Jadi tidak hanya misalkan tingkat akurasi data hanya 50% tidak, tapi jangan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi supaya semakin akurat ya penggunaan atau pemodelan sebuah data tersebut. Nah, data yang dimiliki nilai guna ya. Jadi data tersebut harus punya eh, manfaat ya, harus bisa berguna. Data yang kita olah itu harus tahu goalnya itu nanti untuk apa gitu. Jadi tidak hanya kita mengolah data atau tidak hanya sekedar menampilkan data, tapi data tersebut tidak berguna. Jangan seperti itu. Kalau bisa data yang kita sajikan itu bisa kita jadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yang baru. Nah, perubahan data selama variability itu adalah perubahan data selama pemrosesan dan life cycle-nya. Oke, big data merupakan istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer yang konvensional. Nah, ini jadi sudah sangat kompleks sekali ya. Kalau yang simple itu mungkin kita bisa olah yang menggunakan eh perhitungan dengan komputer secara konvensional atau misalkan dengan dengan Excel. Nah, kalau datanya sudah kompleks, sudah banyak sekali, nah kita bisa menggunakan sebuah metode yang baru lagi, pola yang baru dengan menggunakan metode dan aturan-aturan yang lebih bisa digunakan untuk mengolah data yang besar tadi. Oke, kapan sih suatu data dapat dikatakan sebagai big data? Ya, balik lagi, saat data tersebut tidak bisa lagi diolah dengan menggunakan sistem teknologi komputer konvensional. Oke, big data dengan 10 V ya. Oke, kalau kita lihat seperti ini. Oke, ada volume data ya, ukuran data, ada velocity, ada variety, ya, veracity, ada value, nah ada validity, ada variability, ada venue, vocabulary, ada vagueness ya. Di mana kalau volume itu adalah ukuran datanya yang kita gunakan. Velocity tadi kecepatan data yang dihasilkan ya. Variety itu berbagai tipe data. Nah, veracity itu akurasi data, datanya benar atau tidak ya. Tingkat akurasinya harus tinggi tadi. Value-nya data yang diberikan itu harus mempunyai nilai guna. Validity ya kualitas data di tata kelola pengelolaan data master secara masif. Nah, variability perilaku berkembang ya, di mana sifatnya dinamis dari sumber data. Nah, venue data heterogen ya yang terdistribusi dari beberapa platform. Jadi data itu tidak hanya sejenis ya, bukan yang bersifat data homogen, tapi data tersebut heterogen ya, di mana berasal dari beberapa platform. Nah, kalau vocabulary itu model data ya, semantik yang menggambarkan struktur data. Sedangkan vagueness itu teka-teki terhadap teknik meaning ya, big data dan tools yang digunakan. Oke. Nah, untuk volume data, teknologi big data ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu batch processing, yang mana digunakan untuk menganalisis data yang sudah settle, ya, data at rest pada satu waktu tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah streaming processing, di mana digunakan untuk menganalisis data yang terus-menerus terupdate setiap waktu. Nah, berarti ada dua perbedaan ya. Batch processing, di mana data tersebut disimpan dalam sebuah database, ya,
kemudian diolah. Nah, kalau ini di streaming processing data tersebut terus-menerus update ya. Nah, kalau digambarkan akan jadi seperti ini nih. Oke. Oke, kita masuk ke kecerdasan buatan ya atau biasa disebut sekarang artificial intelligence ya. Oke, mengapa sih kita memerlukan AI? Oke, karena apa? Hampir semua permasalahan sekarang itu bisa dipecahkan dengan bantuan komputer. Nah, sekarang masalah juga semakin kompleks dan tidak mungkin manual lagi ya. Mungkin karena tadi salah satunya adalah datanya ya sudah tidak sedikit ya semakin banyak, maka kita memerlukan AI untuk bantuan mengolah data kita. Oke, tidak ada keterbatasan hardware lagi. Iya, ya datanya bisa kita gunakan cloud ya penyimpanannya atau oke. Nah, ini juga salah satu faktor kita memerlukan AI, yaitu karena keinginan manusia ya. Di sini komputer bertindak seperti manusia ya. Jadi kita membuat sebuah AI ya, atau mungkin sebuah robot di mana fungsi dari robot itu adalah menggantikan pekerjaan manusia atau menggantikan sesuatu yang yang biasa dilakukan oleh manusia. Kayak pengertian dan sejarah dari AI yaitu di mana AI di sini mempelajari bagaimana membuat komputer melakukan sesuatu pada suatu kejadian atau peristiwa. Nah, yang mana orang melakukan itu bisa dengan lebih baik gitu. Oke, ada definisi AI menurut para ahli ya. Menurut H. Simon, ya di mana kecerdasan buatan itu merupakan suatu kawasan penelitian, ya aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia itu bisa dikatakan cerdas. Oke, kalau menurut Rich dan Knight ya, di mana ya itu merupakan suatu studi tentang bagaimana sih membuat komputer itu melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Oke, nah ada empat kategori definisi AI ya. Yang pertama, system that think like human ya, di mana sistem itu bisa berpikir seperti manusia. Sistem that think rationally ya, di mana sistem itu berpikir secara rasional. Nah, sistem that act like human, sistem that acts rationally ya. Jadi tidak hanya berpikir tapi sistem itu juga bisa bertindak seperti manusia dan bertindak secara rasional. Oke, nah sistem yang berpikir seperti manusia itu berarti sistem thinking humanly ya. Kalau misalkan thinking rationally itu sistem yang berpikir secara rasional ya. Kemudian sistem juga bisa bertindak seperti manusia, sistem bisa bertindak seperti sistem bisa bertindak secara rasional. Oke. Nah, berpikir seperti manusia ya. Nah, diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia itu dapat berpikir ya. Kemudian diperlukan pemahaman tentang bagaimana sih pikiran manusia itu bekerja ya. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara introspeksi atau mawas diri ya. Mencoba menangkap bagaimana pikiran kita itu berjalan. Kemudian bisa melalui percobaan psikologis. Oke, berpikir rasional ya. Nah, cara berpikirnya itu memenuhi aturan logika yang dibangun oleh Aristoteles, di mana pola struktur argumentasi yang selalu memberikan konklusi ya atau sebuah kesimpulan itu yang benar bila premis benar. Jadi sebuah kesimpulan itu dinyatakan benar bila premisnya benar. Nah, kemudian yang kedua menjadi dasar sebuah bidang logika. Tradisi logistik ya dalam AI di sini membangun program yang menghasilkan solusi berdasarkan logika, di mana problem ya itu pengetahuan informal suka diuraikan dan dinyatakan. Yang kedua dalam bentuk notasi logika formal. Yang ketiga penyelesaian secara prinsip dan praktis. Nah, kalau bertindak rasional, ya kalau tadi kan berpikir rasional ya, kemudian bertindak rasional.
Nah, bertindak secara rasional artinya bertindak dalam upaya mencapai sebuah tujuan atau sebuah goal. Kemudian, nah, di dalam lingkungan yang rumit tidaklah mungkin mendapatkan rasionalitas sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Oke, kemudian pengertian AI dapat ditinjau dari dua pendekatan. Yang pertama pendekatan ilmiah, yang kedua pendekatan teknik. Nah, pendekatan ilmiah ya, pendekatan ilmiah ini timbul sebelum invasi ke komputer. Nah, ini tidak sama dengan kasus mesin uap dan dapat datasi dengan perkembangan teknologi lanjutan. Mereka tidak mengakibatkan tingkatan pada sebuah sebuah konsep. Ya. Sedangkan kalau pendekatan teknik itu usaha untuk menghindari definisi AI, tetapi juga ingin mengatasi atau memecahkan persoalan persoalan dunia nyata ya secara real world problem. Jadi pengertian AI itu dilihat dari dua pendekatan kita, pendekatan ilmiah atau pendekatan secara teknik. Oke, mengapa sih kita perlu mempelajari AI? Oke, kita perlu mempelajari AI karena AI di sini dapat mempresentasikan bagian tengah atau inti dari sebuah ilmu komputer, ya, atau computer science. Kemudian AI juga dapat mewujudkan suatu bentuk ketidaktepatan dari komputasi, ya, seperti karakteristik dalam sebuah matematika. Oke, AI mempunyai suatu kekuatan alami antar cabang ilmu, di mana AI di sini adalah bagian ilmu teknik dari kognitif, ya, science kognitif, di mana kognitif science di sini adalah suatu perpaduan ilmu filsafat, ilmu linguistik, serta ilmu psikologi. Oke, jadi banyak penerapan ilmu eh, dalam sebuah AI. Nah, AI ya, AI di sini memperlakukan representasi pengetahuan dan dapat memanipulasi. Ya. Oke, pengetahuan atau knowledge ya adalah pusat dari semua ilmu teknik dan AI adalah pusat dari sebuah ilmu teknik. Jadi AI itu berada di puncak ya karena AI di sini adalah pusat dari semua ilmu teknik. Oke, alasan penting lainnya adalah karena AI ya diharapkan menemukan atau membongkar bentuk krisis besar dalam waktunya, di mana krisis dibuat oleh interaksi dari teknologi ilmiah ya atau sains dan filsafat. Oke, program intelijen ya merupakan sebuah program yang mampu menyimpan kenyataan atau fakta ya dan proposisi dan hubungan yang beralasan. Oke. Sejarah dari AI, ya, awal pekerjaan dipusatkan pada game playing di mana audio dengan kecerdasan dan permainan catur atau chess player itu atau juga dengan cara pembuktian teorema ya pada tugas-tugas formal. Nah, kemudian menurut Samuel tahun 1963 ya, Samuel ini menulis sebuah program yang diberi nama Checker Playing Program yang tidak hanya mendukung untuk bermain game, tetapi di sini juga digunakan untuk pengalamannya pada permainan untuk mendukung kemampuan sebelumnya. Jadi kalau misalkan di permainan catur sebelumnya, ya itu tidak bisa menyimpan histori gitu. Nah, kalau misalkan di Checkers Playing Game menyimpan histori dan bisa digunakan untuk mendukung ya permainan selanjutnya gitu. Catur juga diterima karena banyak sekali perhatian terhadap permainan catur yang dimana permainannya lengkap dan kompleks. Nah, program catur di sini itu situasinya harus jelas dan rule atau ketentuannya juga harus seperti dunia nyata ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah dari logic theories ya, di sini di awal percobaan untuk pembuktian teori matematika, di mana ia juga mampu membuktikan beberapa teori dari bab satu prinsip matematika ya oleh Whitehead dan Russell. Oke, kemudian ada teori Galerton ya membuktikan pencarian area yang lain dari matematika yaitu geometri.
Oke, sejarah tahun 1963 lainnya yaitu dengan pemecahan masalah umum menggunakan sebuah objek di mana pembuktian dengan abstraksi atau eksternal. Oke, kalau kita lihat sudut pandang AI ya, di mana kecerdasan itu mampu membuat mesin menjadi cerdas seperti yang dilakukan oleh manusia. Oke, kemudian kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu baik yang dilakukan oleh manusia. Oke, oke, saya perbaiki ya untuk sudut pandang AI ya. Kalau kita lihat dari kecerdasan, ya, di mana kecerdasan itu ya, kecerdasan buatan itu mampu membuat mesin menjadi cerdas, ya, sama seperti halnya yang dilakukan oleh manusia. Oke, kalau dilihat dari sudut pandang penelitian, ya, di mana kecerdasan buatan itu adalah studi bagaimana membuat komputer itu dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Oke. Sedangkan kalau dari sudut pandang bisnis, ya, kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang pemrogram sendiri, ya, kecerdasan buatan di sini meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching, ya. Jadi harus ada selain pemrograman secara simbolik, juga harus ada problem solvingnya, pemecahan permasalahannya, serta dia bisa mencari ya alternatif dari eh, masalah tersebut gitu. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang pemrogram. Oke, nah di sini ada definisi kecerdasan AI ya. Ada 8 definisi yang diajukan oleh para ahli kecerdasan buatan, di mana nanti disajikan dalam 4 aspek kategori, yaitu berpikir secara manusiawi, bertindak secara manusiawi, berpikir secara rasional, dan bertindak secara rasional. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, eh think like human ya kan, seperti itu, act like human ya, think rasional, act rationality. Oke. Nah, kalau berpikir seperti manusiawi ya, kalau menurut Hoagland ya tahun 1985, di mana upaya baru yang menyenangkan untuk membuat komputer itu bisa berpikir, ya. Di sini mesin-mesin itu bekerja dengan pikiran dalam arti sepenuhnya dan harafiah. Sedangkan kalau menurut Bellman, ya, adalah otomatisasi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pikiran manusia, yaitu aktivitas pengambilan keputusan, ya, pemecahan masalah, serta juga belajar. Nah, kalau kategori bertindak, ya, secara manusiawi, ya, di sini adalah merupakan seni membuat mesin-mesin yang melakukan fungsi-fungsi untuk memerlukan kecerdasan atau intelligence, ya, bila dilakukan oleh manusia. Kemudian, menurut Wright and Knight, ya, merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer itu bisa melakukan hal-hal di mana saat ini, ya, orang merasa lebih unggul. Iya, kalau sudah komputer yang lebih unggul nanti sudah sulit ya, nanti malah saingan antara manusia dengan komputer atau dengan mesin gitu ya. Nanti manusia bisa semakin tergeser oleh mesin. Oke, nah kalau kategori berpikir rasional, di mana studi tentang kemampuan-kemampuan mental ya, melalui penggunaan model-model yang komputasional. Nah, itu menurut Charniak dan McDermott. Atau juga ya kalau menurut Winston, ya dikategorikan berpikir rasional itu yang merupakan studi tentang komputasi yang memungkinkannya untuk memahami, menalar, dan bertindak. Oke, kalau bertindak rasional, ya, menurut Pole, ya, di mana kecerdasan komputasi adalah studi tentang desain serta rancangan tentang agen-agen ya, atau benda-benda yang cerdas.
Nah, kalau menurut Nielsen, ya, AI itu terkait dengan perilaku cerdas dalam berbagai artefak, ya, di mana benda-benda tersebut merupakan buatan manusia. Oke, demikian ya penjelasan untuk materi pertemuan keempat ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.